Saat itu Heri pun benar-benar merasa ketakutan, benar-benar merasa ketakutan, benar-benar merasa ketakutan. Karena sosok itu adalah sebuah sosok pocong yang dia berdiri di bawah pintu, pas pintu, dia di tengah-tengah menghadap ke dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Dentakus Channel Mistis dengan Heri, obrolan mengerikan. Saya akan melanjutkan cerita dari part pertama tentang cerita dua rekan atau dua teman mendaki gunung yang mengalami sesuatu atau mengalami peristiwa yang saya rasa sangat mengerikan dan layak untuk saya ceritakan. Inilah lanjutan dari kisah dua orang pendaki gunung. Tanpa pikir, karena emang hawa dingin, masuk dikasih minum sama nenek-nenek tadi. Monggo, ini silakan minum akhirnya mereka. Si nenek bertanya dari mana, ngobrol katanya sudah bicara, ada bla 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 bla, bicara dari sini. Selang dari sana lamanya kita bicara, si nenek ini berpesan, saya mau keluar sebentar. Kalian jangan sama sekali, ketika saya keluar jangan sama sekali keluar dari rumah atau membuka pintu. Si nenek ini keluar. Nah, lagi-lagi si Anto ini merasa penasaran, kenapa Anda bisa keluar? Karena ingin merokok. Padahal di rumah itu seandainya merokok juga tidak masalah, karena ada asing. Tapi terpaksa Heri ini memaksakan diri, memberanikan diri atau memaksa lah bahasanya. Dia buka pintu terus dia rokok. Nah, ketika dia rokok, tidak selang beberapa dia buka pintu, bakar satu batang rokok, nenek itu udah kembali. Saya udah bilang kamu jangan keluar, kok keluar, masuk lagi. Kenapa nek? Udah masuk lagi, Baru nenek itu di dalam, ini lo kamar, di kamarmu, monggo istirahat di sana, silakan istirahat kalau mau istirahat. Nah, ketika mereka beristirahat, mungkin terlelap gitu terlelap lah gitu. Entah mereka sudah tertidur ini berapa menit, berapa jam atau berapa. Yang jelas mereka sudah bercerita sudah terlelap. Terdengar suara gedung-gedung pintu. Begitu digedok pintu, si Heri bangun tok, iya tok, kok ada tamu loh, siapa dia tok? Si Anto ini berusaha untuk mengeluarkan kepalanya dari pintu kamar itu ke pintu ruang tamu. Jelas Anto ini melihat bahwa ada seorang anak kecil berbicara dengan nenek itu. Tidak terdengar, samar, tetapi jelas Anto ini melihat bahwa anak kecil itu bermuka agak mengerikan, tetap bertubuh manusia, berwajah manusia, tapi wajahnya mengerikan dan dia pucat katanya. Kemudian si anak ini pergi deh. Si nenek kembali lagi ke belakang. Si Anto berusaha untuk keluar. Sopo hari itu? Siapa anak tadi itu? Tapi tidak ada. Si nenek baru keluar, tanya, ada apa nak? Oh, ada apa-apa mbak? Ada apa-apa nih? Ya sudah, tidur sana, nggak usah kemana-mana. Tapi kalau kamu mau ikut saya, ayo kalau mau ikut ke atas ini. Karena si Anto ini
ikut sudah. Ya ikut. Jadi dipesan ya, kamu tidur sini, tidur aja dulu. Saya mau ngantar mereka. Oh iya. Jadi takut sebenarnya, tapi karena kakinya udah nggak kuat untuk berjalan, dia memberanikan diri sudah. Hanya diterangi dengan lampu publik gitu di dalam kamar. Sudah, si Anto ini jalan sama. Ternyata si nenek ini datang ke beberapa seperti kerumunan, melihat si Anto ini melihat ternyata di sana kerumunan itu sedang menguburkan mayat. Tanyalah si Anto, Mbak, orang sini kok aneh, Mbak? Malam-malam ngubur mayat nggak besok saja. Si Mbak tanpa ngomong tanpa apa, dia langsung nyelonong meninggalkan Anto. Ya kamu di sini aja, dia tinggal. Ternyata yang memimpin prosesi pemakaman si anak si mayat ini, si mbahnya kan. Nah, dalam posisi seperti itu, Anto berusaha untuk melihat sebetulnya bagaimana sih prosesinya ini. Karena di sana ada gamelan. Anto bilang, oh ternyata gamelan yang saya dengar tadi ketika perjalanan itu gamelan dari sini, yo pantas gitu. Hanya ada orang bagian dari desa di dalam kan. Gamelan tadi yang saya dengar itu bukan sesuatu, tapi dari mereka ini. Si Anto berusaha untuk kemudian secara keinginannya dia untuk melihat bagaimana proses. Dan lagi Anto dikagetkan ketika dia di posisi yang lubang lahat itu tadi. Dikagetkan melihat si mayat ini adalah kelihatan wajah, dan wajah itu adalah wajah anak yang tadi sebelumnya ini datang ke rumah nenek. Kaget si Anton, kaget sih kagetnya. Lu, kalau bahasa Jawa Timur, lu. Ya kok lihat? Tapi Anton nggak berani bicara apa-apa, dia diem aja ya. Lihat. Ketika dalam prosesi itu, si Anton ini melihat dalam prosesi. Si Anton melihat prosesi yang aneh. Prosesinya aneh. Satu orang upacara pemakaman orang pakai gamelan. Yang kedua, mayat ini dikubur tanpa harus tali pocong di istilahnya dibuka. Dan dalam prosesi itu tadi, pada saat Heri di rumah sendirian di dalam prosesi itu, Heri juga mengalami hal yang aneh. Heri mengalami hal di dalam rumah itu. Heri mendengar lagi suara anak ayam itu berbunyi. Heri berusaha untuk kemudian, karena dia takut tidak bisa tidur kan? Kalau sendirian takut jelas tidak bisa tidur kan? Pemirsa yang budiman, ketika Anda merasa takut di dalam rumah sendirian, kira-kira Anda bisa tidur atau tidak? Jelas tidak bisa tidur. Heri ini juga bisa tidur karena takut, karena dia di rumah itu sendiri. Dia mendengar anak ayam, tambah takut lagi dia. Dan ketika dia merasa takut, ada apa sebetulnya? Dia penasaran dari mana suara bunyi sumber anak ayam tadi. Apakah itu adalah sebuah peliharaannya Simba? Dia mencari sumber suara. Dan alangkah kagetnya ketika dia baru beranjak dari tempat tidur, melihat pintu kamar. Karena pintu kamar itu tidak ada pintunya begitu. Alangkah kagetnya, di sela-sela pintu ini sudah berdiri mata yang merah dengan wajah yang kosong. Bayangin, seandainya tidur baru bangun dengan rasa takut,
mau beranjak dari tempat tidur, kita sudah dikejutkan dengan sesuatu yang matanya merah dan berwajah hitam. Saat itu Harry pun benar-benar merasa ketakutan, benar-benar merasa ketakutan, karena sosok itu adalah sebuah sosok pocong yang dia berdiri di bawah pintu, pas pintu, dia di tengah-tengah menghadap ke dia. Dan Harry bercerita, si pocong ini sayup-sayup mengeluarkan suaranya hanya setelah pocong. Jelas Harry mendengar sesuatu pocong itu berbicara seperti itu. Dan saat itu Harry melihat bagaimana nenek itu kemudian masuk ke dalam rumah dan si pocong ini didorong begitu saja sampai akhirnya tidak tahu kemana, karena si Harry sudah tidak kuat berjalan. Harry pun merasa aneh, bagaimana seorang simbah perempuan berani hidup di dalam hutan dan berani sekali dengan cara seperti itu. Mungkin biasa, jawabannya mungkin ya sudah karena ini lingkungannya. Padahal tadi simbah ini sedang prosesi pemakaman mayat bersama Anto. Jadi cerita si Anto, prosesi pemakaman itu juga ada simbah, karena simbah ini yang melaksanakan prosesi pemakaman itu. Si Anto yang dihantui dengan pocong ini saat itu kurang lebih tidak mungkin lah kalau misalkan Harry dihantui ada simbah, tentunya kan ada si Anto ikut pulang bersama simbah ini, atau tidak ada, hanya simbah saja yang ada. Artinya dari cerita ini, apakah mungkin cerita ini bersamaan ceritanya dalam tempat yang berbeda, tapi dalam satu waktu ceritanya kejadian. Jelas kejadian itu dalam satu waktu gak sama. Karena andai kata simbah ini pulang ketika membantu Harry ini, ketika Harry ditakuti dengan sosok pocong itu, tentunya Anto juga ada di sana. Nah ini Anto tidak ada. Artinya dalam satu waktu. Mendengar cerita ini, saya menjadi aneh ini. Penasaran saya. Sudah, saya dengarkan aja cerita mereka. Lanjut mereka bercerita. Nah, si Anto, kembali lagi si Anto ini kemudian pulanglah si Anto ini bersama Sinta. Sampailah dalam rumah itu, si Harry ini tidak berani ngomong karena masih ada Simba. Nah, si Anto, sudah le kamu tidur aja, kata Simba sama temanmu. Tidurlah si Anto ini dalam bilik atau dalam kamar yang jadi satu sama si Harry. Simba entah kemana. Harry cerita, kamu percaya nggak ketika kamu tinggal saya sendirian tadi, berceritalah bahwa dia dihantui atau ditakuti oleh sosok pocong. Si Anto juga bercerita bahwa saya pergi tadi bersama Simba sedang prosesi pemakaman. Anehnya dia cerita bahwa yang sedang dimakamkan itu adalah seorang anak yang tadi menemui Mbak. Mereka berdua semakin takut, mereka berdua semakin banyak tanda tanya. Sebetulnya apa yang terjadi? Kita ini benar di desa manusia? Atau kita berada di alam lain? Atau mereka ini apa? Manusia atau bukan? Secara di logika di dalam hutan ada lampu. Kalau melihat kegiatan dan budaya mereka, seperti bukan budaya manusia. Tapi kalau dikembalikan lagi
Simbah ini pas ketemu pocong dia berani mendorong, dia jelas manusia, bukan sesuatu. Yang seperti kita pikirkan bahwa ini adalah di alam lain. Jelas dong. Kalau dilihat kalau kita rujuk kemudian ada sebuah desa di dalam hutan, tidak mungkin. Melihat budaya, cara proses pemakaman juga tidak mungkin. Tapi kalau dilihat Simbah, ini manusia sebenarnya, bukan sesuatu, bukan hantu, bukan apa yang kita harap. Nah, selain dari sana, Simbah ini kemudian mendatangi mereka. Besok saja kamu pulang, coba saya lihat kakinya. Kaki si Heri ini sama Simbah ini dikasih air terus digosok-gosok. Agak lumayan enak. Barulah Simbah bercerita karena mereka berdua bertanya, Mbak, saya tadi selama perjalanan itu begini. Simbah baru ngomong, iya, itu loh ada yang ngikutin kamu, toh. Si Anto ini kemudian Si Anto kemudian bicara, Mbah, sing bener, apa yang benar, Mbah? Iya tak, ada yang ngikuti saya. Iya, ada yang ngikuti kamu. Dia di belakang rumah saya. Barulah kemudian si Anto ini mencium bau Semboja lagi. Ya bener, saya bau Semboja lagi ya. Terus gimana ini, Mbak? Simbah dengan tenangnya dia bicara, sudah deh, nggak usah kamu hiraukan, nanti dia juga pergi sendiri, tidur wis. Tapi mereka berdua nggak bisa tidur mereka. Nah, ketika itu juga Heri ini memaksakan diri untuk kemudian, wis nggak usah turun ini, wis nggak usah tidur di sini aja, kita izin kita turun saja. Padahal belum sampai ini, kita turun saja. Hanya Anto, ya apa sekilmu, gimana kakimu sudah enak, maksa akhirnya. Hanya memaksakan untuk itu. Tapi ketika berpamitan dengan Simbah ini malah marah. Loh, kok kamu tak tolong kok, besok pagi tak suruh pulang, kok mau maksa sekarang? Tidak apa-apa, Mbak. Tapi Simbah ini malah marah. Tapi akhirnya mereka berdua maksa. Yang lebih menakutkan lagi, ketika mereka keluar dari rumah, Simbah ini ternyata dia menggerak dan tertawa. Tertawanya ini mengerikan. Lagi-lagi ketika Anda takut, pasti rasa sakit itu dari roh. Lari lahir bersama Anda meskipun dalam kondisi sakit. Dia lari, terus lari. Sampailah ternyata mereka ini setelah lari, ternyata dia berada di sebuah pemakaman yang tadi si Anto ini ikut prosesi pemakamannya diajak oleh Simbah. Dan di sana itu sudah banyak sosok, sudah banyak sesuatu kata mereka. Sudah banyak sesuatu. Pocong itu tidak satu, mereka banyak. Dan di sana sudah ada Simbah itu. Di makam itu sudah ada Simbah. Simbah ini duduk, tertunduk dengan rambut terkurai putih begitu. Tambah takut kembali. Dan yang dibilang bahwa tadi dia mengikuti Anto itu berada di sana juga. Saya tidak bisa membayangkan rasa takutnya. Saya bercerita ini aja saya sudah merasa takut dan merinding. Dan akhirnya mereka lari. Sepanjang perjalanan mereka selalu berdua ini yang tadi tidak mendengar atau tidak mendengar suara anaknya. Anto menjadi mendengar suara anaknya.
Jadi mendengar suara ayam yang tadi Heri tidak bisa berbau semboja, mencium semboja. Heri ini jadi semboja. Jadi mereka sama-sama mendengar, sama-sama mencium bau itu. Larilah mereka sekuat tenaga, lari terus lari, dan dia yang dengar anak ayam bau semboja dan suara tali pocong, tali pocong, tali pocong. Itu mereka mendengar semua, mereka berdua ini saling mendengar anak ayam, mendengar kalimat tali pocong, dan juga mencium harum-harumnya semboja. Lari terus mereka berdua, lari sekencang-kencangnya. Lari sekencang-kencangnya, kemudian dia baru menemukan jalur yang mereka lewati. Tadi dia lewati yang sebelum kejadian-kejadian itu. Kalau dia berhenti, loh gila jalur ini jalurnya yang tadi. Barulah mereka turun ke jalur itu. Di dalam sebuah kok pos penjagaan. Ternyata mereka sudah di pos penjagaan. Di dalam pos penjagaan itu ternyata sudah ada penjaganya, dan berkata, dari mana mas? Nah, soal di sampean, saya dari sini. Jadi KTP sampean, iya benar. Ternyata sampean lah yang meninggalkan, yang kemarin itu sampean naik kan hanya meninggal KTP dengan pesan itu. Iya. Sampean nyuruh mas dua, ternyata mereka ini sudah 2 hari di dalam hutan itu, dan sudah banyak yang mencari. Tidak ada yang mencari kemana mereka berdua. Si penjaga ini agak marah, dan semuanya ini agak marah, agak kesel itu, sambil marah-marah, sambil ngumpat, tamu itu karena dibolak-balik. Akhirnya si berdua ini disuruh istirahat. Ada kursi itu dari bambu, disuruh istirahat. Si Heri mengeluh bahwa kakinya ini sakit. Dia bertanya, maksud iya mas, aku cuma 2 hari aku ciping. Masa iya sudah 2 hari dicari om? Saya lo baru berangkat kemarin, masuk sudah 2 hari. Mereka berdua sempat otot-ototan. Saya baru 2 hari, apa salah saya? Setelah melalui HT, si penjaga ini memanggil temannya. Naiklah teman ini, ada suara sepeda motor naik, karena memang sudah di dataran ya, pintu masuk itu bisa dari bawah ke pintu masuk ini masih bisa dilalui pakai motor. Masuklah gitu. Nah, karena si temannya ini juga orangnya agak sedikit parubaya gitu, dia tidak merasa tegang atau merasa kaget atau merasa bingung gitu, tidak, dia hanya melihat saja. Dan dia hanya tanya, mas, kaki sampean wis enak, kakinya sudah enak belum pak? Akhirnya dipijit sama si bapak ini, akhirnya kakinya agak sedikit, yang tadinya kemeng dan berat itu agak sedikit ringan dan kemengnya hilang, nyeri-nyerinya itu. Barulah bertanya, si Heri ini bertanya, Pak, apa iya di dalam hutan itu ada sebuah desa? Barulah si penjaga ini bercerita, memang dulu ada sebuah kisah yang mana ada pohon besar. Orang itu menamanya kisah-kisah zaman dahulu, karena sudah jalur itu adalah jalur yang namanya di gunung itu jalur lama, jalur kuno bahasanya. Ada wit petuk, tapi entah sekarang ini wit yang dinamakan pohon petuk itu di mana nggak ngerti, karena ada bahasa wit petuk ini juga 1000 pintu gitu, yang mana di sana ada sebuah desa itu tidak bisa dinamakan sebuah desa manusia, tapi desa itu desa yang bisa dianggap desa makhluk halus. Nah, hanya si penjaga ini bilang, sampai lewat jalur mana sih kemarin waktu naik? Jalur sebelah sini. Kenapa ambil dari jalur sini? Sebetulnya ada dari jalur sana, sampai jangan ambil dari jalur sini. Ya namanya kami nggak paham juga, pengen ambil potong kompas
jalur yang lebih cepat karena kami berdua. Nah, ya bercerita si penjaga tadi yang berbahaya bahwa desa itu sebetulnya namanya desa itu kan desa Gondo Mayit. Desa Gondo Mayit. Jadi memang ada sebuah kisah dulunya, ada sebuah cerita kuno, cerita orang zaman dulu bahwa di sana memang ada desa yang namanya desa Gondo Mayit. Desanya aja serem, desa Gondo Mayit. Nah, ini sebuah cerita mereka berdua ini dinetralisir sama penjaga itu untuk kemudian dibacakan doa-doa supaya mereka terhindar dari bahasanya apalah, biar tenang dan sebagainya. Dari sanalah kemudian Heri dan Antoni dia diantar pagi harinya sampai bawah, kemudian mereka berdua pulang. Pemirsa, tidak banyak apa yang bisa kita ambil hikmah dari cerita ini yang pantas mungkin dianggap kembali. Hanya satu pesan saja, bahwa ada pepatah di mana bumi dipijak, maka di sanalah langit kita jujur. Artinya kita sangat menghormati di mana tempat apapun itu kita menghormati, baik perkataan ataupun perilaku. Tidak hanya di tempat-tempat yang dianggap angker, tapi tempat-tempat yang fana, tempat-tempat lingkungan manusia di lingkungan Anda, maka kita wajib berbicara sopan maupun bertingkah laku yang baik, sehingga kita akan diperlakukan juga dengan baik, kita juga akan dihargai dengan baik. Pemirsa, cukup dari sini. Terima kasih telah subscribe, like, and share video kami, dan jangan lupa tunggu dan ikuti terus cerita-cerita horor selanjutnya, cerita-cerita misteri selanjutnya dari Denpasar Channel Mistis bersama Om Heri, obrolan mengerikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.